Halo sahabat Milan Hidropom, apa kabar untuk semuanya? Jadi kali ini saya sedang berada di dalam greenhouse hidroponik samping rumah ya teman-teman. Jadi di sini saya buatkan greenhouse dengan lebar 9 meter dan panjangnya 18 meter, 50 cm. Jadi 18 setengah ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya. Greenhouse ini nanti akan kita review ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa saksikan video saya selengkapnya. Oke teman-teman semuanya. Jadi saya akan memberikan detailnya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi bentuk daripada kerangka greenhouse hidroponik ini teman-teman. Jadi saya ulangi kembali teman-teman ya. Jadi di sini untuk lebar greenhouse hidroponik ini adalah 9 meter ya teman-teman. Dan panjangnya 18 meter 50 cm. Jadi ini penampakan dari depannya teman-teman, dari lebarnya. Jadi di sini untuk lebar ini dibagi dua ya teman-teman ya. Tiang tengah daripada kuda-kuda penyangga tengah ini teman-teman. Di sini jaraknya antar kiri dan kanan adalah 9 meter dibagi dua, berarti ini jaraknya antara kiri dan kanan adalah 4 meter 50 cm ya. Jadi untuk model kerangka pinggirnya seperti ini teman-teman. Saya modifnya emang permintaan dari saya sendiri seperti ini. Jadi untuk tulangan ini teman-teman, saya kapit langsung dua teman-teman seperti ini. Jadi tidak saya pisah untuk kanal saya, tapi langsung saya kapit seperti ini teman-teman. Sepertinya saya kapit langsung seperti ini. Dan di sini ada sikunya ya teman-teman ya. Jadi siku itu wajib kiri kanan harus dikasih semua supaya untuk kerangkanya tidak goyang kiri ataupun ke kanan. Jadi kasih siku semua ya teman-teman. Ini jaraknya untuk ketinggian daripada tiang ini teman-teman, kiri dan kanan ini adalah 180 cm teman-teman. Ini titik terendah 180 cm. Jadi untuk titik tengahnya ini tiang titik tengahnya dia anjuran dari yang membuat greenhouse ini harus dibelah begini teman-teman ya. Jadi dipisah, jadi tidak dikapit seperti tiang yang di kiri ataupun kanan. Tapi khusus tiang tengah ini dia anjuran dari mereka itu harus dibelah supaya untuk bisa memasukkan daripada kanal saya yang bagian menyilang ke kiri dan ke kanan teman-teman ya. Ini kuda-kudanya. Jadi kuncinya di sini. Jadi supaya dia lebih kuat, katanya anjurannya supaya lebih dia ada dudukan di situ teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak dikapit tapi dipisah seperti ini teman-teman. Ini ketinggiannya 3 meter ya teman-teman ya. Jadi jarak antara kiri dan kanan 1 meter 80 cm, dan tiang tengah adalah 3 meter, dan tiang ini juga sama ya teman-teman, yang kiri dan kanan adalah 180 cm. Sikunya sama, jadi siku juga kiri dan kanan teman-teman. Jadi biar dia kokoh. Terus di bawahnya dicor. Jadi semuanya ini dicor ya teman-teman. Jadi ini agak sedikit tanggung, semennya kurang, dan kebetulan pasirnya juga udah habis. Jadi tidak sisa sedikit, tidak selesai. Harusnya kan seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk panjang ke sana itu 18 meter 50 cm. Nah, jadi ini untuk tiang-tiang bagian pinggir ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 tiang ya teman-teman. Jadi di sini ada 8 tiang dengan ketinggian 180 cm. Seperti itu. Jadi model tahap kuda-kudanya pun sama ya teman-teman. Jadi dia harus memiliki kemiringan ya teman-teman. Jadi di sini ada reng di sini. Ini rengnya. Ini sebenarnya agak kurang rapat ya teman-teman. Nanti akan kita rapatkan kembali, kita geser supaya nanti lebih untuk UV-nya dia lebih aman. Sebenarnya dengan kemiringan seperti ini sudah baik. Jadi tidak resiko untuk UV-nya menggenang di air itu. Selama kita waktu pas penarikan UV-nya di siang hari, mudah-mudahan UV-nya aman ya teman-teman. Yang penting kuncinya di penarikan UV-nya. Jadi harus benar-benar kencang. Jadi usahakan buat teman-teman semuanya bila mana ingin memasang UV, usahakan di siang hari saat kondisi masih dalam keadaan terik panas. Jadi, seperti itu. Ini sama. Jadi siku kiri kanan, dan di bagian arah ke atas kuda-kuda itu teman. Seperti itu sama, sampai sana juga sama.
jarak antar kakinya ini teman-teman, antar tiang ini dibagi 118 meter 50 cm dibagi 8, jadi ketemunya 2,5 meter itu. Jadi antar tiang ini 2,5 meter. Sama di sini. Jadi semua tiang yang bagian tengah ini semuanya dia seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia tidak dikapit tapi pisah seperti ini. Jadi seperti biasanya buat di garasi-garasi rumah memakai seperti ini biasanya di variasi. Jadi supaya buat tahanan di situ, buat nahan daripada kuda-kudanya teman-teman. Mak ya di sini sikunya kiri kanan semua teman-teman. Jadi supaya lebih kencang, ini tidak goyang untuk kondisi tiangnya teman-teman. Jadi aman. Jadi seperti itu kondisinya teman-teman. Jadi inilah penampakan greenhouse ini dikerjakan dalam waktu 2 hari setengah teman-teman. Cuman berdua saja yang mengerjakan. Jadi untuk teman-teman semuanya, usahakan dalam keadaan pembuatan greenhouse seperti ini, jangan sampai ada selah yang tajam-tajam ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya anjurkan semua pada yang membuat greenhouse ini. Jadi supaya di saat pengeboran tidak boleh ada sesuatu yang menonjol teman-teman. Jadi kondisinya harus di bawah daripada kanal saya ini untuk untuk bekas kayak siku-siku seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini harus kondisinya tidak boleh melebihi daripada ujung daripada kanal saya ini. Karena kalau sampai ini melebihi nanti bisa merobek daripada plastik UV. Jadi kondisinya harus di bawah ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang di atas. Jadi teman-teman harus bisa perhatikan itu. Jadi jangan sampai ada yang melebihi ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi saya akan tunjukkan untuk ringnya teman-teman. Jadi di sini kan saya memakai ring ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menggunakan kanal saya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk ringnya, jadi supaya dia tidak belendung di sininya tidak kan ring ini kan biasa dia agak ini teman-teman ya. Nah, jadi dia tuh kan nggak gepeng ya. Jadi kalau misalnya tidak kita gepengkan di sini bagian ujung sininya, nanti dia akan tidak rata dengan kanal saya ini. Jadi di sini dia rata ya teman-teman ya, di sini. Jadi dia tidak ada dia sejajar lah dengan kanal saya ini. Jadi tidak ada yang gelombang karena daripada ring ini teman-teman ya. Kalau ngikutin daripada ring ini otomatis dia di sini tuh dia tidak rata dengan kanal saya teman-teman ya, pasti saat kita pengeboran. Jadi saya waktu pas pemasangan ring saya minta untuk digepengkan ringnya seperti ini. Jadi ini digepengkan sama mereka supaya rata dengan kanal saya ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah saya seperti itu. Nah, di sini untuk tiang ujung dan ujung ya teman-teman. Tiang awal dan tiang akhir dia di sikunya agak cukup panjang ya teman-teman ya. Agak tinggi, jadi dibagi 2 daripada tiang kuda-kudanya. Untuk sikunya agak panjang kalau yang lain tidak, dia agak cukup kecil saja. Kalau yang ini dia tidak, dia agak cukup panjang karena dia penahan di sini teman-teman ya. Soalnya ini tiang depan dan tiang belakang seperti itu. Jadi seperti inilah kondisi penampakan greenhouse ini teman-teman. Jadi untuk kanal saya membutuhkan kanal saya sekitar 70 batang dengan panjang kanal saya 6 meter, dan ring saya membutuhkan ring ini ngabisin ring itu 24 batang gitu teman. Untuk ring 24 batang dan kanal saya menghabiskan sekitar 70 batang. Untuk ukuran greenhouse 9 kali 18,50 cm. Jadi kebutuhannya kira-kira seperti itu. Ini udah cukup rapat ya teman-teman ya. Untuk siku-sikunya sudah sangat rapat sekali. Jadi kalau mau lebih rapat lagi teman-teman bisa tambahkan ring lagi di sini. Ini penambahan berapa ring sudah cukup. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman ya untuk pembuatan greenhouse. Jadi yang ada di pikiran teman-teman, wah ini bakalan besar untuk pengeluaran daripada greenhouse ini pembuatannya ya, sebenarnya tidak terlalu besar-besar banget seperti yang dibayangkan ya teman-teman ya. Ini kanal saya ini kan
saya beli cukup murah lah di tempat saya. Jadi ini yang cukup tipis ya teman-teman, karena ini kan bukan buat penopang spandek, jadi tidak perlu harus yang tebalan. Sebenarnya semakin tebal kanal saya itu semakin bagus, cuman kan di sini kan kalau semakin tebal otomatis dia semakin berat. Jadi di sini kan kuncinya tuh sebenarnya kalau di kanal saya itu kan di tiang-tiang ini. Jadi kita usahakan itu tiang-tiang ini kan didobel. Jadi kalau tiangnya sudah didobel seperti ini, mudah-mudahan aman. Kalau hanya sebatas bagian atas ini kan dia tidak terlalu ya teman-teman ya, dia hanya sebatas menahan plastik. Mungkin waktu pas di saat hujan itu emang agak sedikit ada tekanan dari jatuhan hujan ya teman-teman. Cuman dengan cara kemiringan daripada greenhouse kita, atapnya ini kalau semakin miring otomatis kan dia tidak ada genangan nantinya saat kondisi hujan. Jadi hujan itu langsung mengalir ke bawah. Jadi teman-teman harus perhatikan saat pembuatan greenhouse, untuk kemiringan itu kuncinya di situ ya teman-teman ya. Jadi kemiringan itu benar-benar teman-teman harus pastikan supaya kondisi greenhouse-nya benar-benar waktu pas dalam keadaan hujan tidak remuk ya teman-teman ya plastiknya, karena ada genangan, karena airnya tidak lancar mengalir. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk kondisi kemiringan daripada greenhouse, jangan sampai amblas nanti plastiknya. Kalau plastiknya amblas otomatis kan daripada greenhouse kita akan rusak nantinya. Karena seperti itu, jadi benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi daripada greenhouse ini. Jadi bila mana teman-teman mengikuti langkah saya dalam pembuatan greenhouse, jadi teman-teman bisa lihat contoh saya terapkan di tempat saya. Jadi nanti untuk detailnya nanti akan saya bahas lagi teman-teman ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan detailnya seperti apa. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang greenhouse hidroponik ini teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya. Jadi bila mana teman-teman ingin mengikuti langkah-langkah, silakan jangan lupa untuk di subscribe dan di like teman-teman.